Alasan kenapa gagal jadi podcaster, bahas di The Podcast. Jadi podcaster itu emang kelihatannya mudah. Tinggal ngomong, record, edit, upload, selesai. Tapi setelah dijalanin, kok susah ya? Apa udahan aja jadi podcasternya? Nah, itu tadi adalah sedikit cerita singkat dari beberapa teman-teman yang coba DM ke gue setelah dengerin episode-episode podcast. Dan di episode kali ini gue akan sedikit bahas tentang beberapa alasan kenapa gagal jadi seorang podcaster. Oke, yang pertama, yang menyebabkan gagalnya seorang podcaster itu karena mereka memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap angka. Maksudnya, memang memiliki angka stream yang tinggi, jumlah followers yang banyak, ditambah lagi dengan banyaknya gimmick yang menyatakan bahwa menjadi seorang podcaster itu bisa mendapatkan yang namanya pendapatan dari advertising. Podcaster baru ini banyak yang sudah tergiur di awal untuk mendapatkan 3 hal tadi, jumlah stream tinggi dan mendapatkan pendapatan dari advertisement. Nah, hal ini terkadang membuat mereka lupa untuk menentukan konsep, merancang materi, kemudian ya melakukan improvement untuk menjadikan konten podcastnya lebih berkualitas. Gak ada yang salah dengan ekspektasi yang tinggi tersebut, tetapi kembali lagi, yang namanya hasil itu pasti melalui yang namanya proses. Nah, jika kita hanya berharap pada hasilnya tanpa melalui prosesnya, maka angka yang menjadi target tadi hanya sebatas angka yang ya mungkin bisa jadi semacam hayalan untuk kita gapai. Karena peluangnya kecil banget sih kalau kalian hanya berfokus pada hasil tanpa memperhitungkan proses yang harus dijalankan. Alasan kedua gagalnya seorang podcaster adalah malas ngelanjutin karena gak dapet teman untuk berkolaborasi. Hal ini biasanya terjadi karena podcaster yang baru mulai ini mereka memiliki idola. Nah, ketika mereka dengar idolanya, kok enak banget ya buat podcast dalam konteks interview seperti ini. Coba buat akhirnya cari beberapa rekan-rekan untuk dijadikan sebagai teman interview. Konten pertama aman, karena masih ada yang diajak interview. Kedua, oke, masih ada. 3, 4, 5 aman. Konteks ke-6, bingung karena nggak tahu siapa lagi yang mau diinterview. Nah, di sini gue mau ingetin sekali lagi ya. Jadi kalau kalian mau buat konten podcast, buatlah yang memang sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau memang kalian sanggupnya buat yang monolog aja, nggak masalah. Dan kalau misalnya kalian memang mampu untuk membuat yang namanya dialog dan kalian memiliki relasi yang luas, ya nggak masalah. Intinya kalian yang tahu di mana batas kemampuan kalian. Jadi kalau kalian sudah tahu kemampuannya, gue yakin masalah yang tadi di atas nggak akan terjadi pada kalian. Nah, yang ketiga alasan gagalnya podcaster baru adalah mereka hanya konsisten di awal. Nah, yang ini biasanya kejadian pada podcaster baru yang lagi semangat-semangatnya dan berusaha untuk mengupload konten podcastnya setiap hari. Emang ada bang? Adalah, banyak bahkan. Memang konsisten adalah salah satu kunci untuk menjadi podcaster besar. Tetapi konsisten yang dimaksud di sini adalah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau memang belum sanggup buat konten podcast setiap hari, ya jangan dipaksa. Kalian bisa kok buat konten podcast 2 hari sekali, atau mungkin seminggu 2 kali, atau kalau sanggupnya seminggu sekali kayak The Podcast, gak masalah. Terus kalau sebulan sekali gimana? Gak ada masalah. Yang penting kalian memiliki waktu yang cukup untuk merancang konsep, kalian punya waktu yang cukup untuk membuat materi, sehingga ketika kalian take podcast kalian, memang podcast kalian adalah podcast yang memiliki kualitas. Sehingga ketika pendengar kalian dengerin konten kalian, mereka lagi dengerin satu konten yang berkualitas yang membuat mereka menjadi seneng untuk dengerinnya. Nah, jangan sampai kalian ngejar konsistensi, berharap bisa upload podcast setiap hari, kemudian hasilnya nggak maksimal. Ketika pendengar kalian denger, kok gini ya podcastnya ya? Kayaknya kurang deh. Ya udah, gue denger podcast yang lain aja deh. Gitu. Nah, itu dulu alasan kenapa gagalnya seorang podcaster baru. Jadi silakan diambil nilai-nilai positifnya untuk dijadikan bahan evaluasi kalian. Dan akhir kata, DP Putra pamit, stay positive to be inspiring. Bye. Terima kasih udah dengerin, sampai ketemu di The Podcast selanjutnya.